Bismillah. Kita akan bahas soal latihan persiapan PAS kelas 12 semester 5 dari listrik dinamis. Mulai dari soal nomor 1. Jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar, muatan listrik itu adalah Q 6 kali 10 pangkat min 2 kolom selama 30 detik, berarti ini waktunya T 30 second. Maka yang ditanya adalah berapa besar kuat arus atau I. Kuat arus itu adalah jumlah muatan atau muatan dibagi dengan waktu. Muatan 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan waktu 30. Kita coret, ini jadinya 20 ya. Berarti jadinya 1/20 ya, 1/20 sama-sama dibagi, bukan 1/20 ya, sama-sama dibagi 6, berarti ini 5, berarti 0,2 dikali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Karena mintanya dalam mili, 1 mili itu kan 10 pangkat min 3 ya, berarti ini bisa diganti dengan mili. Min 3 itu mili ampere, sehingga jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 2. Ini rangkaian listrik 2 loop ya. Ditanya berapakah besar arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm, berarti yang mengalir di sini. Kita misalkan arusnya kita ini I1, kemudian ini I2, kemudian ini I3. Kita anggap masuk semua ya, biar gampang hitungannya. Kemudian kita kasih indeksnya. Kita kasih titik di sini, titik A, ini titik B. Nah, ini ada hambatan dalam juga ya. Pertama, dari hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus masuk ini sama dengan arus keluar. Yang masuk itu yang menuju titik cabang atau titik A itu ya. Berarti masuk itu I1 ditambah I2 tambah I3 itu sama dengan 0. Kemudian berikutnya, tegangan VAB. Tegangan VAB kita jalan dari A menuju ke B lewat sini ya, jalur sini. Jadi tegangan VAB itu dari sini ke sini. Nah, VAB itu sama dengan, kita melawan arus I1 nih ya. Jadi I1 minus berarti ya. Minus I1. Kemudian hambatan yang ada di loop 1 itu ada, kita hitung hambatannya ya, ada 2 tambah 1, 3, terus tambah 3 lagi 6, berarti kan, berarti min 1 kali 6. Nah, kemudian ini kan ketemu kutubnya positif dulu ya, 14 voltnya ditambah di sini, ditambah 14. Nah, kemudian VAB yang berikutnya, adalah kita jalan kebalikannya sekarang lewat sini ya. Berarti melawan juga arus I2. Berarti min I2 hambatannya kita hitung ada 6 saja di situ, 6. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu VAB yang langsung lurus ke bawah, yang ke I3. Jadi yang melawan I3 ini ke sini. Kita jalan dari situ VAB-nya. Nah, di situ ada I3 sama 1 ohm hambatannya. Berarti min I3 kali 1 ya. Nah, min 3 kali 1. Kemudian kutub positif yang kita jumpai di 12 itu pertama kali itu plus 12. Nah, ini harus sama. Koefisien I-nya ini harus sama. Ini kan 6, ini 6. Nah, ini belum 6. Kita kalikan 6 berarti di sini. Kita kalikan 6. Kita kalikan 6 berarti ini jadi 6, ini jadi 6 juga, ini jadi berapa tuh ya, 6 kali 12 jadinya ya, ini kali 6. Nah, terus kita habis itu kita jumlahin semuanya, 1 tambah 1 tambah 6 berarti 8. Ini min 6 I1 min 6 I2 min 6 I3, kalau dijumlahkan kan jadi seperti ini, 6 I1 tambah I2 tambah I3. Nah, ini kalau dijumlah I-nya ya.
Terus ditambah 14 tambah berapa? 72 ya. 6 kali 12 itu kan 72 nih. 72 tambah 14. 72 tambah 14 berarti 84 ya. Ditambah 84. Nah, I1, I2 tambah I3 itu kan 0, jangan lupa. Nih supaya 0. Jadi 8 VAB ini kan 0 ya. 84 di sini. Maka kita dapat VAB di situ 84 dibagi 8 sama dengan 84 dibagi 8 sama-sama dibagi, bukan 84 ya, 86 ya. Ini 86. 72 tambah 14. 86 sama-sama dibagi dengan 4 ya. Sama-sama dibagi 2 misalkan. Sama-sama dibagi 2 berarti 43 per 4. 43 per 4 ya, sama-sama dibagi 2. Ini VAB-nya. Nah, udah dapat VAB-nya. Kemudian masukkan ke salah satu yang ada, yang ditanya itu kan I1-nya berapa? I1. Nah, kita cari yang ada I1-nya di sini berapa. Satu yang ini, kita masukkan ke situ. Berarti VAB sama dengan min I1 kali 6 tambah 14. Ini 43 per 4 sama dengan min 6I1 tambah 14. Kita tukar tempatnya ya, 6I1 pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Berarti 6I1 sama dengan 14 dikurang 43 per 4. Ini 6I1. 14 kali 4 berapa? 14 kali 4 itu sama dengan 53. Maaf, 14 kali 4 itu sama dengan 56. 56 dikurangi 56 kurang 43 ya. 56 dikurangi 43 itu sama dengan 13. Berarti 13 per 4 sama dengan 6I1. Maka I1 sama dengan 13 per 6 kali 4, 24. Jadi jawabannya 13 per 24 ampere. C jawabannya. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu kawat penghantar panjangnya 5 meter. Berarti L-nya 5 dengan diameternya 1 mm. Ini kita ubah 10 min 3. Kawat tersebut mempunyai hambatan jenis rho 3,14 kali 10 pangkat min 5 meter. Maka berapakah hambatan kawat tersebut? R itu kalau dirumuskan gini ya, R sama dengan rho L per A. Nah, karena di situ diketahui diameternya, kita hubungkan dengan diameter. Rho L per A itu kan per 4 pi D kuadrat. Nah, berarti sama aja dengan 4 rho L per pi D kuadrat. Nanti R-nya nanti rumusnya kayak gini. Jadi dihubungkan sesuai yang diketahui ya. Kalau diketahuinya diameter, ya ubah luasnya dengan hubungan dengan diameter. Luas itu seperempat pi D kuadrat. Kalau luas hubungkan dengan jari-jari, pi R kuadrat. Kalau jari-jari. Nah, karena diameter kita pakai yang diameter. R sama dengan 4 rho. Rho-nya tadi 3,14 kali 10 pangkat min 5 kali L. L-nya panjangnya 5 dibagi pi. 3,14 kan kalau pi. Kemudian D kuadrat. D-nya 10 min 3 kalau dikuadratin. Ini dikuadratin ya biar nggak bingung. Ini coret pi-nya 4 kali 5, 20 kali 10 pangkat min 5. Dibagi ini tinggal 10 pangkat min 6. Nah, berarti berapa tuh? 20 kali 10 pangkat 1 ya, berarti 200. Jadi 10 pangkat min 6 nya naik kan, jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kali 20, 200. Jadi jawabannya D. Nomor 4, diketahui arusnya 0,5. Operasi dengan baterai. Baterai itu tegangannya 4 volt. Waktunya 20 menit. 20 kali 60 berarti 1200 detik. Ubah ke detik. Berapakah energi listriknya? W sama dengan VIT.
berenergi berarti harus fit ya. Nah, V sama dengan 4, I sama dengan 0,5, T sama dengan 1200. Berarti sama dengan 2400 Joule. Jawabannya C. Nomor 5. Sebuah lampu pijar bertuliskan 220 volt 100 watt. Itu maksudnya daya yang pertama itu 100 watt. Kemudian dia tegangannya itu V ya, yang satunya volt itu 220 volt. Tentukan daya lampu jika dipasang pada sumber tegangan 110. Jadi kalau tegangannya misalkan ini kan V1 220. Nah, yang V yang kedua yang berarti yang ini yang 110. Maka dayanya itu yang dihasilkan berapa? P2. Nah, bandingkan aja seperti ini ya. P2 per P1 sama dengan V2 per P1. Daya itu kan rumuskan V kuadrat per R ya. Jadi anggap R-nya ini sama. Jadi hubungannya P sama V itu sebanding ya, lurus dengan V kuadratnya. Berarti ini pakai kuadrat, ini pakai kuadrat. Kalau mau juga lebih bagus kayak gini. P2 per P1, V2 per V1. P2 itu yang ditanya, P1-nya 100 sama dengan V2-nya 110. V2-nya 220. Ini kuadrat, coret-coret. Berarti kan setengah ya. Ini P1 per 100, ini kita kuadratin. P1 per 100 sama dengan 1 per 4. 100 bagi 4 kan 25 ya. Yap, ini bukan P1, ini P2, ini P2, ini P2. 25 watt. Jawabannya B. Nomor 6. 4 buah muatan A, B, C, dan D diletakkan segaris. Jika muatan A menolak muatan B, A menarik muatan C, C menolak D. Jadi ini ada muatan A, kemudian B, ada C, ada D. Muatan A menolak muatan B, ini tolak. Kemudian muatan A menarik muatan C, ini menarik. C menolak D. Dan D bermuatan negatif. Ini negatif. Kalau tolak menolak berarti muatannya sejenis. Berarti ini negatif. Kalau tarik menarik beda jenis. Berarti kalau ini negatif, menarik sama yang A berarti ini A-nya positif. Tolak menolak sama B berarti B-nya juga positif. Yang benar A bermuatan positif, kita cari bermuatan positif. B bermuatan positif, C bermuatan negatif. Berarti yang benar adalah yang C. Nah, nomor 7. Jadi ada 3 muatan di situ. Q1-nya besarnya 30. Q1 besarnya 36 mikro. Q2 besarnya 9. Kemudian yang berjarak 0,5 meter. Agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom, maka agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif, maka partikel plus 5 atau muatan ketiga harus diletakkan di mana? Jadi muatan 3 ini 5 mikro kolom. Dia diletakkan di mana? Nah, kita cari jarak ya. Berarti jarak dari muatan 1 kita misalkan X. Jarak dari muatan 2 kita jaraknya 0,5 kurang X. 0,5 dikurang X. Nah, kita misalkan seperti ini ya. Caranya gampangnya gini aja ya. Kalau Q3 itu kan ditarik sama yang satu. Ditarik sama satu, ini F13. Q3 juga ditarik sama 2, ini F23. Supaya gaya di 3 itu 0, F3 ini 0, gaya yang ke kiri sama dengan gaya yang ke kanan. Yang F13 itu harus sama besarnya dengan F23. F13 gaya itu rumusnya kakiku retak-retak. Q1 Q3 R kuadrat. Nah, R-nya jarak antara 1 sama 3 kita bisa ganti langsung dengan X aja ya. F23 K kali Q2 sesuai dengan indeksnya ini ya. Q2 kemudian Q3, jarak antara 2 sama 3 kita tadi jaraknya 0,5 kurangi X. Kita mau cari X-nya. Kita coret K-nya di sini.
Kemudian Q3 nya kita coret, Q1 nya kita masukkan kembali. Q1 besarnya 36. Ini nggak usah ubah satuannya, nggak apa-apa ya, X kuadrat khusus yang ini, karena ini kan mikro, ini juga mikro, Q2 nya sama aja. Ini 9 dibagi dengan 0,5 dikurangi X, ini kita kuadratin. Kita misalkan kecilkan dulu ya, 9 sama 36 itu 4. Terus kita akarin. Akar 4 2, X ini 1, ini 0,5 min X. Kali silang, 2 kali 0,5 1 dikurangi 2X. Nah, 1 kali X yaitu X. Berarti 1 sama dengan 3X. Maka X sama dengan 1/3. Jadi jaraknya 1/3. 1/3 itu berarti 0,333 sekian. Jaraknya 0,33 dari muatan 1 jawabannya. Yang A. Nomor 8. Dua partikel P dan Q masing-masing bermuatan listrik 1 dan 4 terpisah sejauh 30. Jadi ini ada misalkan muatan yang satu, muatan yang kedua. Ini jaraknya 1, ini besarnya 1 mikro, ini besarnya 4 mikrokolom. Terus jaraknya adalah 30 cm. Jika X adalah titik yang misalkan titik X nih yang terletak di antara P dan Q. Ini muatan P ya, ini muatan P, ini muatan Q. Jika ini titik X yang berjarak titik X yang terletak pada P dan Q sehingga medan listrik di titik X sama dengan 0, maka X dari Q berapa? Berarti yang ditanya dari Q-nya ini berapa? Jarak dari Q yaitu kita misalkan X, berarti di sini 30 min X. Jadi caranya sama aja sama sebenarnya kayak tadi ya. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh muatan P di titik X itu ke sini. Ini medan listrik yang dihasilkan oleh P. Kemudian medan listrik yang dihasilkan oleh Q juga ke sini menjauhi ya. Karena dia muatan positif ya. Kalau muatan positif itu dia menjauhi muatannya. Ini muatan yang Q. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang Q. Berarti supaya X medan listriknya 0, syaratnya ke kanan sama dengan kiri, atau yang Q sama dengan yang P medan listriknya. Medan listrik itu rumusnya K dibagi dengan R kuadrat. Jaraknya dari muatan Q yaitu X. Sama juga seperti ini, K QP per 30 min X. Ini kita kuadratin. K-nya kita coret, Q-nya kita masukkan 4. Ini X kuadrat 1 30 min X. Ini kita kuadratin. Akarin supaya kuadratnya hilang. Berarti akar 4 2 X hilang kuadratnya 1 akar 1 1 30 min X berarti 30 kurang X kali silang 60 min 2X sama dengan X. 60 sama dengan pindah ke kanan yaitu jadi 3X, maka X sama dengan 60/3 yaitu 20 cm. Jawabannya yang D. Nomor 9. Sebuah bola berongga dengan diameter 40 cm diberi muatan. Jadi ada bola, misalkan di sini bola dengan diameter berarti jari-jarinya itu 20 cm ya. Karena diameternya 40, diberi muatan 8 nanokolom. Muatan itu Q-nya 8 nanokolom. Nah, nanokolom itu kita ubah ke 10 pangkat min 9. Potensial listrik pada jarak 5 cm dari pusat bola. 5 cm dari sini. Misalkan ini 5 ya, dari sini ke sini. Misalkan ini titik apa ya? Titik A misalkan. Ini 5. Jaraknya dari pusat. Potensial di dalam bola berarti kan bagian di dalam nih. Potensial di dalam sampai di permukaan bola itu rumusnya sama ya, K Q per R semua. Jadi nggak ngaruh tuh 5 ya.
Jadi R itu bukan yang 5 tapi yang 20 cm. Berarti K nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q 8 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan R. R nya 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 ubah ke meter. Coret 8 nya, ini 4. 4 kali 9 36. 36 terus kita coret 10 pangkatnya. 10 pangkat min 1 nya naikin ke atas jadi 10 pangkat 1 ya, jadi 360 volt. Ini kan coret nih ya. Nah, terus naikin ke atas 10 pangkat min 1 nya jadi 10 pangkat 1. Nomor 10. Perhatikan rangka di bawah ini. Besar muatan pada kapasitor C1 berapa? Ini harus ini dulu ya. Berapakah Q1 misalnya? Harus digabung dulu rangkaiannya ini. Pertama kita gabung dulu yang ini. Ini 3. Kita gabung yang seri ini ya. CS1 misalnya, ini CS2 seri yang kedua. CS1 itu berarti CS1 sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/3, sama-sama dibagi 6. 1 tambah 2 sama dengan CS1 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Berarti ini 2. Nah, CS2 juga kita sama hitungannya. CS2 kalau seri itu ya. 1/12 ditambah 1/6 sama-sama dibagi 12. 1 tambah 2. Kemudian jangan lupa dibalik 12/3 jadinya ya, yaitu 4. Berarti ini 4. Nah, kita gabung lagi. Gabung lagi yang paralel ini jadi paralel. Kalau paralel itu dijumlahin seperti biasa. 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 itu 6. Ini 3. Ini tadi yang C1 ya. Kemudian gabung lagi sampai ke 1 C-nya ya. Ini C total jadinya ya. Nah, seri ini kan. Berarti kalau di total C total sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Sama kayak tadi ini. Berarti 2 berarti ya. Ini jadinya 2. C totalnya sama dengan 2. Nah, udah dapat tuh C totalnya, baru kita cari Q-nya di sini ya. Q sama dengan C totalnya dikali V ya. C totalnya 2, V-nya tuh lihat di gambar 6 volt. Berarti 12 volt. Maaf, 12 kolom ya, bukan volt. 12 kolom. Q-nya kan ditanyakan Q1 nih di sini, Q1. Nah, ini kan seri ya. Kalau seri itu Q1 sama Q di sini sama Q totalnya itu sama semua. Jadi Q1 sama Q itu sama karena dia seri. Jadi besar Q1 sama dengan 12 kolom. Nomor 20. Nomor 11. Gambar yang tepat untuk menggambarkan arah arus terhadap arah medan magnet. Arus ibu jari. Arus ibu jari, kemudian putaran 4 jari itu arah medan magnet. Berarti ini masuk, ini keluar. Nah, jadi arusnya ibu jari ya, arusnya yang panah itu ke atas ibu jari kita. Kemudian 4 jari kita yang sebelah kanan itu kan masuk, yang sebelah kiri itu keluar. Keluar itu menuju ke kita, masuk itu menjauhi kita. Nah, masuk, keluar itu dilambangkan dengan dot. Keluar, cross, masuk. Jadi kalau misalkan arusnya, kalau kawatnya ke sini, nah kalau kawatnya ke kiri berarti yang masuk sebelah mana? Sebelah atas masuk, dotnya sebelah bawah. Kebalikannya, kalau dia ke kanan berarti yang masuk sebelah bawah, yang dotnya sebelah sini. Kalau arusnya ke bawah, kebalikan dari yang ini. Masuk sebelah sini, keluarnya sebelah sini. Nah, mana yang benar tinggal dipilih. Kemudian yang mana nih ya? Berarti jawabannya yang masuk. Oke, ini salah di sini ya. Ini salah. Kamu Indian, ini juga salah. Ini C,
masuk, salah yang ini. Kemudian yang D, oke, yang D yang benar. Nomor 12, untuk medan magnet pada kawat lingkaran. Jari-jari lingkarannya A4 meter, arusnya 4 ampere. Berapakah medan magnet di pusat kawat melingkar? N-nya jumlah lingkarannya itu setengah ya kalau dilihat di situ. Berarti B di pusatnya itu sama dengan N mu 0 kali I per 2 kali A, bukan pakai pi ya. Kalau kawat lurus itu kan 2 pi A, kalau kawat melingkar 2 A. Berarti N-nya setengah, mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya 4 dibagi dengan 2 kali A. A-nya langsung dipakai 4 meter ya. Berarti 4 coret 2 sama 4 ini ya. Jadi 2 kali setengah itu 1, berarti pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jawabannya yang A. Nomor 13, sebuah kawat menghantar lurus panjang dialiri arus 10 ampere. Besar induk magnet pada titik P yang berjarak 2 cm dari kawat. Kawat lurus dialiri arus 10 ampere. Ini jarak titik P ke kawat yaitu 2 cm. Berapakah medan magnetnya? Medan magnet di titik P sama dengan mu 0, kalau kawat lurus itu mu 0 kali I per 2 pi kali A. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya 10 dibagi dengan 2 pi kali A. A-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2. Coret. Langsung aja semua. Berarti 10 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 4 Tesla. Jawabannya yang A. 14. Dua kawat AB sejajar berjarak 2 cm. Jadi ada dua kawat sejajar seperti ini. Terus berjarak 2 cm, 2 cm jaraknya. Kemudian dialiri arus yang searah masing-masing ke atas misalkan. Masing-masing 3 ampere sama 4 ampere. Maka gaya Lorentz tiap panjang yang dialiri oleh kawat adalah, jadi gaya Lorentz persatuan panjang itu langsung aja kayak gini ya. Mu 0, I-nya ada 2, I1, I2 per 2 pi kali A. A itu jarak antara kedua kawat. 4 pi mu 0-nya kali 10 pangkat min 7 kali arusnya 3 kali 4 dibagi dengan 2 pi kali A 2 kali 10 pangkat min 2 cm ke meter. Coret 4 pi sama ini ya. Nah, habis 3 kali 4 12. Pangkat min 2-nya naikin ke atas jadinya 12 kali 10 pangkat min 5. Berarti ya D ya. Jadi jawabannya D. Kalau arusnya searah, sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah itu gayanya tarik menarik ya, ke sini semua. Ini F juga F. Kalau berlawanan tolak menolak. Itu kebalikannya. Nomor 15, sebuah elektron, ini gaya Lorentz pada muatan nih. Sebuah elektron berarti muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 bergerak pada suatu medan magnet yang besarnya B-nya 0,4 Tesla. Arah gerak elektron membentuk sudutnya 30 derajat. Jika elektron mendapat gaya sebesar gaya Lorentz yang dialami oleh muatan 1,6 kali 10 pangkat min 18, maka kecepatannya V-nya berapa? Untuk gaya Lorentz pada muatan BQ-V ya, BQ-V sin theta. Nah, lebih tepatnya gini. Gaya Lorentz diketahuinya 1,6 kali 10 pangkat min 18, B-nya 0,4, Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19, V-nya ditanya sin 30 yaitu setengah. Coret 1,6-nya, coret 1,6. Nah, sekarang ini dicoret aja 10 pangkat 18 nih ya, 10 pangkat 18. Ini tinggal min 1 kan jadinya. Ini 0,4 dikali 10 pangkat min 1 kali setengah kali V gitu kan. Berarti
Ini coret 0,4 bagi 2 jadi 0,2. 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Ini kan min 1 ya. Kali V. Maka V sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat min 2. 1 bagi 2 itu kan 0,5. 10 pangkat min 2 naikin ke atas jadi 100, yaitu 50 meter per second. Jadi jawabannya yang A. Nomor 16. Sepotong kawat lurus sepotong kawat berarus listrik I dengan arah sejajar sumbu Y negatif. Y negatif itu ke bawah ya. Nah, ini Y negatif. Maaf, bukan ke bawah, itu Y negatif. Negatif itu Y-nya ke sini. Nah, masuk berarti. Sepotong kawat berarus listrik I dengan arah sejajar sumbu Y negatif berada di antara kedua kutub magnet. Di kawat ini nih arusnya ke sini. Nah, di antara kedua kutub magnet nih. Ini sebagai simbol ininya ya. Sumbunya, sumbu X, Y, Z-nya. Kawat akan mendapat gaya Lorentz ke arah mana? Gaya Lorentz pada kawat arahnya aturan tangan kanan. Arus kita gunakan ibu jari. B kita gunakan 4 jari. F gaya Lorentz kita gunakan telapak. Nah, gimana? Arusnya masuk. Masuk itu berarti ke sana menjauhi kita. Lurus masuk ibu jari kita. Kemudian 4 jari kita ke bawah. 4 jari kita itu bukan dari utara selatan ya. Bukan dari selatan ke utara itu ya. Medan magnet itu harusnya dari utara ke selatan ke atas ini harusnya. Nah, medan magnet harusnya seperti itu. Kemudian ke atas, maka gaya Lorentz-nya adalah ke X positif ya. Jadi arah medan magnet itu dari utara ke selatan, berarti kan ke atas. 4 jari kamu ke atas, ibu jari kita ke masuk menjauhi kita, maka telapak tangan kita menghadap ke kanan ya. Kalau ke kanan itu berarti X positif. Ini ke kanan. Ini kan X positif. Kalau ke kiri X negatif. Nomor 17. Suatu solenoida terdiri dari 400 lilitan. Jadi jumlah lilitannya itu 400. Berarus 1,5 ampere jika sepotong solenoida 40 cm itu L panjangnya atau 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Maka induksi magnet di tengah-tengah solenoida. B di tengah solenoida. Di tengah itu berarti pusat ya. Di pusat paling besar medan magnetnya suatu solenoida. Rumusnya N kali mu0 kali I dibagi dengan L. Kalau di ujung per 2L, kalau di pusat per L. N 400 mu0 4pi kali 10 pangkat min 7 I 1,5. 1,5 itu 3 per 2 ya. Per 2 atau 1,5 boleh. 1,5 dibagi dengan L. L nya 4 kali 10 pangkat min 1. 400 bagi 4 yaitu 100. 10 pangkat min 1 coret sekali 10 pangkat min 15. 10 pangkat min 1 sama 15 ini coret aja ya. Ini kan 15 sama aja, kita tulis 15 kali 10 min 1. Ini coret aja. Nah, coret sama ini. Berarti 15 kali 10 pangkat min 7. Ada 4pi nya, jangan lupa ya. 4pi pangkatnya kita satukan aja. 100 kali 10 pangkat min 7 itu berarti 10 pangkat min 5. 15 kali 4 sama dengan 60 ya. 60 pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla atau 6 pi dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Jawabannya yang C. 18. Persegi panjang yang panjangnya 40 cm dan 40 cm. Jika kuat medan magnet homogen seberat 300 Tesla yang arahnya, jadi ada persegi panjang. Misalkan seperti ini ya. Jika kuat medan magnet ini 40 cm, ini 10 cm. Medan magnet homogen sebesar 300 Tesla yang arahnya membentuk sudut dengan bidang. Nah, ini garis normal kan, garis normal terhadap bidang. Tegak lurus bidang kalau garis normal. Kemudian ada garis medan magnet di situ.
garis medan magnet yang menuju ke bidang ini, misalkan seperti ini. Nah, ini B-nya. B-nya ini besarnya 300 Tesla. Nih, 300 Tesla. Terus dia membentuk sudut 60 derajat terhadap dengan bidang. Bidang itu kan di sini ya. Nah, 60 derajat. Maka berapakah besar fluksnya? Fluksnya itu sama dengan B kali A cos theta. Nah, cos theta, tetanya itu bukan yang 60 ya. Jadi yang dipakai itu yang terhadap garis normal yang di sini. Ini theta. Berarti 30. B-nya 300, luasnya itu 40 kali 10 ya. Berarti 400 cm kuadrat. Ini ubah ke meter, 400 kali 10 pangkat min 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, 4 kali 10 pangkat min 2 kali cos 30. Jadinya berapa? 12. Ini min 2 ya. Ini habis min 2 sama ini ya. 4 kali 3 kan 12. Cos 30 itu kan setengah akar 3. 12 bagi 2, 6. 6 akar 3 Weber. Jawabannya yang B. Nomor 19. Sebuah kumparan dengan 200 lilitan. Jumlah lilitannya adalah 200. Waktunya delta T 0,01 detik. Menimbulkan perubahan flux magnet sebesar perubahan flux magnet itu delta flux 2 kali 10 pangkat min 4 Weber. Maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gegel induksi. Gegel induksi sama dengan berapa? Gegel induksi sama dengan min N delta flux per delta T. Min N min 200 kali delta fluxnya langsung masukkan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi delta T 0,01 berarti 10 pangkat min 2. Nah, 2 kali 2 4. 10 min 2 sama 10 min 4 coret, tinggal 10 pangkat min 2. 2 kali 200 ya, 400 kali 10 pangkat min 2 minus boleh dimasukkan 400 kali 10 pangkat min 2 yaitu 4 volt. Minus ya, tapi minus itu yang dipakai yang angkanya saja. Minus itu menunjukkan arah arus induksinya. Nah, 4 volt. Nomor 20. Transformator ini ya, step down dengan efisiensi. Efisiensi ini kayak N 50% efisiensinya mengubah tegangan 2000 volt menjadi 220. Jadi ini itu yang 2000 itu tegangan primernya. 2000 volt. Nah, akhirnya menjadi 220 itu tegangan sekundernya. 220 volt. Transformator tersebut digunakan untuk menyalakan lampu 220 watt. Berarti ini daya sekundernya 220 watt. Maka besar arus pada kumparan primer. Yang ditanya itu arus primer ini. Efisiensi, ingat efisiensi daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali dengan 100%. Efisiensinya 50%. Daya sekundernya 220 dibagi daya primernya. Daya primer itu berarti I dikali V. IV ya, V daya itu. Dikali 100%. Ini coret aja, 50% dibagi 100% itu kan 0,5. Ini sama ini. 220 dibagi IP dikali VP. VP-nya 2000. VP-nya 2000. Maka kita cari IP-nya. IP kali 2000 sama dengan 220 bagi 0,5. Nah, 220 bagi 0,5 itu kan sama aja kayak gini ya. 220 bagi setengah berarti 220 kali 2 dibalik. IP kali 2000 sama dengan 440. Maka IP sama dengan 440 dibagi 2000. Nolnya coret. 44 dibagi 200. Berarti 22 per 100 ya. Sama-sama dibagi 2. 22 per 100 berarti kan 0,22. Jawabannya yang E. Nomor 21.
Rangkaian PQRS terletak dalam medan magnet homogen yang kuat medan magnetnya B-nya 0,4 Weber per meter kuadrat atau Tesla dan arahnya masuk ke menembus bidang gambar. Bila kawat AB panjangnya 1 meter, L-nya 1 meter, kecepatannya yaitu 2 meter per second, gaya gerak listrik atau GGL-nya berapa? Kalau kawat seperti itu yang digerakkan dalam medan magnet, GGL-nya BLV. BLV sin theta. Karena nggak ada sudutnya, ya kita nggak usah masukkan sudutnya. B-nya itu 0,4, L-nya itu 1, V-nya 2. Berarti 0,8. 0,8 volt. Kemudian, kalau untuk menentukan arah arus, ya, kalau di sini pada kawat, arah arus itu kita tentukan dengan aturan tangan kanan juga. Arah I, yaitu misalkan V-nya itu ibu jari, B-nya itu 4 jari, I-nya itu telapak. Kalau kita praktekkan nih ya, V-nya kan ke kanan, B-nya 4 jari kita menuju ke kita, maka telapak tangan kita menghadap ke bawah. Jadi arah arusnya ke bawah sini, dari A ke B. Kalau untuk menentukan arus, besarnya GGL per R ya. Ini kalau udah hambatan, GGL tadi dibagi dengan hambatan. Kemudian lanjut ke soal nomor 22. Untuk menurunkan GGL induksi dari suatu generator dapat dilakukan dengan cara GGL induksi pada generator ya. NBA omega N bao sin omega T. Ini pada generator. Jadi kalau bagian-bagian dalam ini turun, GGL-nya juga turun ya. Nah, kita lihat apa yang harus cara-cara yang kita lakukan supaya menurunkan GGL induksi dari generator. Jumlah lilitannya ditambah. Kalau ini tambah berarti harusnya ini tambah kan? Berarti A salah. Periode putar diperbesar. Periode itu gini ya. Hubungannya sama omega. Periode itu 2pi per T. Jadi kalau periodenya diperbesar, ini besar, ini jadi kecil omega. Kalau omega kecil, maka GGL-nya juga kecil kan? Nah, berarti ini yang benar. Yang B, periode putaran diperbesar. Kalau ini besar nih. Kan berbanding terbalik sama omega. Ini besar, ini jadi kecil. Nah, kalau ini sama GGL kan lurus mereka, sebanding. Kalau ini kecil, maka ini juga kecil. Nah, katakan tadi supaya dia kecil kan, menurunkan. Berarti yang benar yang B. Nomor 23. Saat magnet digerakkan menuju ke arah kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke mana? Nih, utara ya. Mana tuh konsepnya ya? Utara. Ustadz setan. Ustadz mendekati, ini jadi ustadz. Ini jadi setan. Maka arus flux utamanya berarti ke sini kan? Nah, flux utamanya ke kanan. Jadi cara menentukan arah arusnya, ibu jari kita, flux utama itu ibu jari. Maka putaran 4 jari arah arus. Berarti 4 jari kita megang pulpen ya. 4 jari kita itu memegang pulpen kita arahnya ke sini. Nah, arah arusnya. Jadi mutarin ini ya. Jadi sehingga arusnya datang dari sini memukul jarum ini sehingga dia menyimpang ke kanan. Nah, ke sini nyimpangnya. Jarum akan menyimpang ke kanan. Ya, jadi jawabannya yang A ya. Nomor 24, di antara pernyataan di bawah ini, faktor yang mempengaruhi besar gagas generator. Jadi generator lagi nih ya. Generator tadi N bao, NBA omega. Ini sudutnya. Nah, NBA omega jadi yang mempengaruhinya apa aja?
1 banyak lilitan masuk ya. Ini kan N lilitan. Kuat arus yang melalui kumparan ini nggak ada kuat arus, berarti dia nggak masuk. Luas bidang kumparan ada luas nih A, berarti dia masuk. Hambatan, jadi nggak ada nih di sini hambatan, berarti nggak masuk. Berarti yang mempengaruhi adalah 1 dan 3. Harusnya 1, 3 aja nih ya. Luas bidang kumparan. Ya, jawabannya 1, 1 dan 3. Oh iya ada. Jawabannya C ya. 1, 3. Nomor 25. RLC. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik memiliki frekuensi omega 100 rad per second jika R-nya 300 ohm, L-nya itu 6, C-nya itu 10 pangkat min 5, maka impedansi rangkaian yang ditanya. Impedansi rangkaian RLC itu berarti gini ya, R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. R-nya udah ada, XL-nya belum ada. Kita cari XL itu. XL omega kali L. Omega yaitu 100 dikali L-nya 6, berarti 600 ohm. Kalau XC 1 bagi omega C, berarti 1 per omeganya 100. Terus C-nya 10 pangkat min 5, berarti 10 pangkat min 5 dikali 100, 10 pangkat minus 3. 1 per 10 pangkat min 3. Naikin ke atas jadi 10 pangkat 3. Nah, langsung aja ya 10 pangkat 3 di sini. 1000. Nah, berarti kita tinggal masukin saja ke sini. R-nya 300 kuadrat ditambah XL-nya 600 dikurangi XC-nya 1000. Pakai kuadrat ya. Ini 300 kuadrat ditambah minus 400 ya ini ya. Kuadrat. Ini minus ini masuk ke dalam kuadrat ya. Berarti AK 300 400. Ya 34 ya. 34 ini aja segitiga. Ini 3 kalau 4, ini 5 pasti. Ini aja nih. Jadi pasangan Pitagoras saja 3, ini 4, 5. Kalau 30, 40, ini 50. Kalau 300, ini 400, ini 500. Gini aja. 500 ohm. Gampangnya gitu. 26. Dari kelima grafik di bawah ini yang menunjukkan rangkaian kapasitif murni. Kapasitif murni. Kapasitif murni itu berarti artinya itu XC-nya lebih besar daripada XL ya. Kapasitif. Jadi tulisannya capasitif, berarti dia C. Cepat. Arusnya lebih cepat maksudnya dia. Jadi kalau mau gampang ingat, arus cepat. Arus lebih cepat dari tegangan, dari V. Arus lebih cepat dibanding tegangan. Berarti lihat arus yang lebih cepat nih grafiknya. Mana arus yang lebih cepat? Kalau ini kan arus sama tegangannya sama, berawal dari sama. Kalau yang B, arusnya yang mana nih? Yang garis ini arusnya ya. Berarti yang V-nya yang ini. Nah, ini yang V-nya lebih cepat karena V-nya di atas ya. Yang lebih cepat tuh yang di atas. Kalau ini V-nya yang ini lebih cepat juga. Sama yang ini sama yang ini. Kita cari arus yang lebih cepat. Arus yang lebih cepat berarti dia berada di atas arusnya. Berarti yang ini. Ini arus kan yang ini. Berarti yang D. Arusnya lebih cepat. Nomor 27. Resistor 300 ohm R 300. Induktor itu L 4 Henry dan kapasitor C. Ini koma ya. 12,5 mikrofarad lagi. Dirangkai seri dan diberi tegangan bolak-balik dengan frekuensi sudut omega 200 rad per second. Impedansi total. Ditanya Z lagi ya, sama kayak tadi. Z impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kita kuadratin. R-nya udah ada 300, XL kita cari. Omega kali L. Omega 200 dikali L 4.
sama dengan 800 ohm. Kalau XC itu kan 1 per omega kali C. 1 per omega 200, C-nya 12,5. 12,5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kita kali ya. 12,5 dikali dengan 200. Berarti kan jadinya 2 kali 12,5 itu mampikan aja 125 kali 2 aja nih. 10, 4, 5, 2, 250. Kalau 12,5 berarti 25. Ya. Nih, kalau 225 kali 2 kan tadi itu 250. Karena nolnya ada 2, masukin lagi nolnya ke sini. Berapa angka di belakang koma tadi? 1 angka. Berarti habis di sini 250. Ya, kalau 1 angka di belakang koma, ini jadi kita habisin di sini. Ini 200 ya. 200 2500. Nah, jadi 2500 dikali 10 pangkat min 6. Jadinya berapa ini? 25 dikali 10 pangkat minus 4. Minus 4 nya naikin ke atas, 10 pangkat 4 dibagi dengan 25. Berarti 400 ya. 400 ya. 10.000 dibagi 4. Ini kan 100, ini 100 dibagi dengan 25. 100 bagi 25 itu kan 4. 4 kali 100 itu kan sama dengan 400. Masukinlah ke sini. R 300 kuadrat XL 800 dikurangi 400 kuadrat, sama kayak tadi nih ya. Ini 300 kuadrat, ini 400 kuadrat sama dengan 500 ohm. Triple Pythagoras saja tuh. 27 dah 28. Sumber tegangan bolak-balik V-nya sekian ya. V-nya itu 200 sin 200T. R-nya 300. Oh, sama kayak tadi nih. C-nya 12,5 mikrofarad, L-nya 4. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, ditanya arusnya nih ya. Berarti arus yang ditanya ya. Kita cari dulu Z-nya. Arus itu kan sama dengan V per Z. Nah, itu arus. V-nya kan ini, tapi yang dipakai itu bukan V semuanya ini ya. Yang dipakai adalah tergantung. Kalau ditanya arus maksimal, berarti yang dipakai V maksimal. Kalau ditanya arus efektif, yang dipakai V efektif di sini dibagi dengan Z. Nah, ini yang namanya V maksimal yang di sini. Nah, coba kita cari arus maksimalnya ya. Tapi ini yang ditanya sih kurang ini ya, arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, kemungkinan sih arus efektif nih yang dipakai ya. Jadi arus efektifnya berapa? Nah, oke, V maksimalnya 200. Kemudian kalau Z-nya kita cari dulu Z-nya. Z-nya itu bisa kita cari sama kayak tadi ya. R kuadrat ditambah XL dikurangi XC, ini kuadrat. R-nya kita masukkan nilainya 300. XL itu omega kali L. Omeganya mana? Omega itu yang ini, yang koefisien T, 200. 200 kali 4 sama dengan 800. Ini 800 kali XC. XC itu tadi rumusnya ini sama ya, XC-nya. Omega 200 sama juga. XC itu sama dengan 1 per omega kali C. 1 per omeganya itu kan 200. 200 kali C. C-nya tadi berapa tuh? 12,5 kali 10 pangkat min 6. Ini sama kayak tadi yang sebelum ini. Jadi ini sama nih. Jadi kalau 12,5 omega 200, XC-nya 400.
Jadinya 400 hasilnya di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Jadinya 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 500 ohm. Nah, kita coba cari arus maksimal sama dengan Vmax-nya 200 dibagi 500 sama dengan 0,4 ampere ya. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,4 ampere. Oh iya, jadi yang dimaksud di sini adalah arus maksimal ya, karena arus efektif itu arus yang terbaca pada alat ukur ya. Jadi maksudnya arus maksimal ini 0,4 ampere. Nomor 29. Sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan V. Oh, ini sama ya, daya disipasi. Ini sama kayak rangkaian yang tadi ya kayaknya nih. Iya. Tadi V sama dengan 200 sin 200T. Ini V maksimalnya, ini omeganya, terus R-nya 300, kemudian L-nya 5. Oh, beda, kalau ini L-nya 5. Kemudian C-nya 12,5 mikrofarad. Yang ditanya daya disipasi. Daya disipasi itu I efektif kuadrat dikali R. Nah, cara mencari I efektif itu kan tadi I efektif sama dengan V efektif dibagi dengan Z impedansinya. V efektif kita cari, V efektifnya. Z-nya juga kita cari. Z impedansi caranya R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. R 300 kuadrat, XL itu omega kali L, omeganya 200 dikali L-nya itu 5. Ini jadinya 1000 ya jadinya. XC 1/200 dikali 12,5 sama dengan berapa tadi ya? 400. Berarti ini jadinya XL 1000 dikurangi 400 kuadrat. Jadinya berapa nih? 300 kuadrat ditambah dengan 600 ya. Ini jadinya 100. Ini 100 kuadrat, ini 300 itu kan 3 kali 100 ya. 100 kuadrat, 3 kuadrat, ini 6 kuadrat. Ini 100 akar 3 kuadrat itu berarti 9 tambah 6 kali 6 36. Berarti 45. Ini 100 akar 45. Akar 45 berarti kan 9 kali 5. Berarti 100 kali 3 akar 5. 300 akar 5. Jadi 300 akar 5 Z-nya. Kita masukkan ke sini Z-nya 300 akar 5. Tapi V efektifnya kita cari lagi. V efektif itu kita cari dengan V maksimal dibagi dengan akar 2. V maksimalnya itu tadi 200 dibagi dengan akar 2. Sama-sama kalikan akar 2. Ini sama dengan 200 akar 2 dibagi dengan 2. Berarti 100 akar 2. Nah, 100 akar 2 terus kita masukkan ke sini ya semuanya. I efektif jadinya 100 akar 2 dibagi dengan impedansinya 300 akar 5. Berarti coret. Berarti 1/3. Sama-sama kali akar 5 ya. Berarti akar 2 kali akar 5 dibagi dengan 3 akar 5 kali akar 5. Berarti jadinya akar 10/15. Itu V efektifnya. Nah, kita masukkan V efektifnya di sini. Berarti jadinya akar 10/15 ini kita kuadratin dikali R. R-nya 300. Berarti akar 10 dikuadratin jadi 10, 15 kuadrat, 15 kali 15 ya. Ini 300. 300 bagi 15 sama dengan 20 ya, 20.
ini sama-sama dibagi 20 bagi 15, 200 bagi 15. Sama-sama dibagi 5, 20 bagi 15 sama-sama dibagi 5 itu 3, ini 4. Berarti harusnya 40 per 3. Iya, harusnya 40 per 3 jawabannya. Sekitar 13,3 sekian itu watt. Jadi nomor 29 jawabannya yang ini harusnya 13,3 watt. Nomor 30. Hitunglah frekuensi resonansi dari sebuah rangkaian dengan hambatan yang diabaikan mengandung 40 mH. Jadi L 40 mH. Berarti 40 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,04. Dan kapasitansi itu C-nya 400 picofarad. Itu pico ya. Pico itu 10 pangkat min 12. Berarti 4 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanya berapakah hitungan frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi itu 1/2pi dikali 1 per akar LC. 1/2pi dikali akar 1 per L. L-nya itu 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 min 10. Nah, ini 1/2pi 1 per, ini kan 4 keluar dari akarnya, 10 pangkat min 12 jadi 10 pangkat akar 10 pangkat min 12 berarti 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 naikin ke atas per 2pi kali 4 10 pangkat 6 naikin ke atas seperti ini. Nah, 10 pangkat 6 dibagi 4 coret, ini jadinya coret nolnya 2 ya, jadinya sisanya 4, ini jadi 25. 100 bagi 4 itu kan 25. 25 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 2pi. 2pi itu kan 3,14. Nah, berarti 25 bagi 2 itu sama dengan 12,5 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 3,14. Nah, ini kita dekatin dengan 12. Kemudian ini kita dekatin dengan 3. 4 ya. Ini 3. Misalkan kita dekatin jadi 12 di sini, ini kita dekatin jadi 3, sekitar 4 ya, sekitar 4 sekian. Karena ini ada 10 pangkat 4 Hz. Nah, kita dekatin aja seperti ini ya. Kalau misalkan koma-koma kita bulatin jadinya 12 per 3 aja. Jadi ini 3,14 kita bisa bulatin jadi 3. 12,5 kita bulatin jadi 12. Maka 12 per 3 yaitu 4. 4 kali 10 pangkat 4 atau 40 kHz. Nah, ambil yang paling dekat yaitu 41 ya. Berarti jawabannya yang A. Nah, itulah pembahasan tentang latihan persiapan PAS. Nanti tinggal dilihat lagi ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung silahkan ditanya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.